Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi semua anak-anak kelas 7 SMP Fin Al-Falah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat ya untuk belajar meskipun pembelajaran masih dilakukan secara daring. Nah, anak-anak di pembelajaran PPKN hari ini kita masih di bab 3, melanjutkan materi bab 3, yakni tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke materi subbab terakhir di bab 3, yakni subbab C maksud saya, tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia, dan di subbab D yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada dua materi atau dua subbab yang akan kita pelajari bersama hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ini sangat berkaitan sekali dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, adakah dari kalian yang masih ingat apa saja hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945? Ya, ada 3 hasil sidangnya, yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan yang nomor 3, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden. Jadi ada 3 ya hasil dari sidang PPKI, yang salah satunya yaitu menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistematika, yaitu pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta terdapat penjelasan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi subbab C yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan ada 4 pokok materi di subbab C ini, yaitu ada yang pertama yang akan kita bahas mengenai isi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Yang nomor 2 yakni mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir atau nomor 4 yaitu hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, sebenarnya seberapa penting sih keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Menurut kalian seberapa penting? Tentunya sangat penting sekali ya, karena Undang-Undang Dasar ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara, mulai dari bagaimana jalannya pemerintahan, pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga negara, terus hak dan kewajiban rakyat, hak asasi manusia, ini semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bayangkan jika tidak ada Undang-Undang Dasar ini seperti apa? Tentunya akan terjadi ketidakharmonisan ya dalam suatu negara ini. Lembaga-lembaga negara atau pemerintah atau penguasa negara ini akan berbuat sewenang-wenang, terus kemudian masyarakat juga akan berbuat semaunya karena tidak ada peraturannya gitu. Jadi keberadaan daripada Undang-Undang Dasar ini sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memupuk dan mengembangkan sikap patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945 agar tercipta ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan.
Nah, berbicara mengenai arti penting Undang-Undang Dasar 1945, ini tidak bisa terlepas dari sistematika Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri ya. Nah, salah satunya di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di bagian pembukaan ini terdapat isi pokok pikiran, yakni gambaran suasana kebatinan negara Indonesia. Nah, kita akan bahas isi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Untuk pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Pembukaan ini menghendaki persatuan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruhnya. Ya, jadi di pokok pikiran pertama ini, negara mengatasi segala paham perseorangan dan yang terutama yaitu menghendaki persatuan dan mengedepankan persatuan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pokok pikiran yang kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini seperti ya terdapat perlindungan hak, terus persamaan kedudukan di depan hukum, terus kesejahteraan yang merata, terus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perseorangan. Ini sudah merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk pokok pikiran ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, oleh karena itu, sistem negara yang berbentuk Undang-Undang Dasar ini harus berdasar atas permusyawaratan rakyat dan perwakilan. Ini maksudnya di dalam pengambilan keputusan ini harus didasarkan atas musyawarah sesuai kehendak rakyat dan juga harus melibatkan rakyat dan sesuai dengan kepentingan atau mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan karena kedaulatan tertinggi ini berada di tangan rakyat. Untuk pokok pikiran keempat dari Undang-Undang Dasar 1945 yakni negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dimaknai bahwa pemerintah dan penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur gitu. Jadi di dalam setiap menyelenggarakan negara itu harus berpegang teguh pada nilai-nilai agama gitu. Nah, selain ada 4 pokok pikiran tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, nah, 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memiliki atau mengandung cita-cita luhur serta pokok kaidah negara yang fundamental. Jadi maksudnya setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia yang hendak dicapai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Jadi setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Dalam alinea ini ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka gitu.
segala penjajahan ini harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan adalah hak asasi segala bangsa, dan oleh karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, untuk alinea yang kedua, ini menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia, bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran rakyat. Selain itu juga di alinea kedua ini juga menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan dan yang akhirnya dapat meraih kemerdekaan. Seperti itu. Nah, untuk alinea yang ketiga di pembukaan Undang-Undang Dasar ini menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia ini dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi selain karena atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri, ini juga karena kemahakuasaan Tuhan lah, sehingga terwujud suatu kemerdekaan. Seperti itu. Nah, untuk di alinea yang keempat, ini mengandung makna negara Indonesia yang merdeka ini harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di alinea keempat ini menggambarkan visi bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia gitu. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya tujuan negara dan dasar negara atau Pancasila ini dimuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ atau di alinea keempat inilah dasar negara Indonesia dijelaskan ya, seperti itu. Apakah sampai sini penjelasan saya bisa dipahami? Jadi jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa langsung kalian tanyakan ke saya melalui WA pribadi ya. Oke, selanjutnya kita bahas yaitu mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya seperti apa sih kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini? Yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar ini bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar ini harus ditaati dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali gitu. Dan yang kedua, yakni berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati. Jadi berisi aturan bagaimana cara menyelenggarakan negara yang harus dilaksanakan dan juga ditaati. Dan yang nomor 3, kedudukan Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertulis tertinggi. Jadi setiap produk hukum atau peraturan di bawah Undang-Undang Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh kebijakan atau peraturan ini harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk yang terakhir, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai alat kontrol yang mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk mengetahui apakah peraturan di bawah undang-undang ini sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi selain memiliki kedudukan yang sangat penting, Undang-Undang Dasar 1945 ini juga memiliki hubungan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Jadi yang pertama hubungannya yaitu pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ini ditetapkan pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti kalian ketahui, di alinea ketiga ini bunyinya yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini terdapat di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar, Presiden, dan juga Wakil Presiden, gitu. Jadi memiliki hubungan dengan proklamasi ya, karena sehari setelah proklamasi, pembukaan dan juga Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dan untuk yang ketiga hubungannya ya ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan. Gitu. Jadi di dalam pembukaan ini memuat atau mengandung cita-cita luhur dari bangsa Indonesia sehingga menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi para pendiri bangsa Indonesia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh terbaik bangsa yang memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan dan kesatuan Indonesia. Jadi mereka mewakili seluruh bangsa Indonesia dari berbagai suku, bahasa, golongan, dan agama. Jadi meski dalam proses perumusan terdapat berbagai perbedaan pendapat, ini semuanya dapat diatasi dengan sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan golongan. Gitu. Jadi para pendiri negara ini dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu penuh rasa tanggung jawab, kekeluargaan, bertoleransi, menggunakan kecerdasan, kecermatan, dan juga ketelitian. Saya harap nih kalian juga bisa mengambil sikap-sikap baik dari para tokoh perumus Undang-Undang Dasar, seperti tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, toleransi antar teman, kecermatan, ketelitian ini saya harap kalian juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, kerjasama ini adalah salah satu nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, para perumus Undang-Undang Dasar, tokoh perumus Undang-Undang Dasar ini saling bekerja sama, bahu-membahu, mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk membentuk dan merumuskan hingga mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Di kerjasama yang bisa kalian lakukan kalau di sekolah ya seperti tugas piket, pramuka, kerja kelompok ini juga sudah merupakan perwujudan dari contoh kerja sama. Baik, itu tadi saya kira materi hari ini mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia dan juga peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jika ada yang kurang jelas dari materi ini, tolong langsung japri Bu Guru. Nggak usah sungkan, nggak usah malu, kita belajar bareng-bareng. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.